besar. Pertanyaan saya adalah terkait puasa. Kan kalau sahur itu pahalanya besar ya Ustaz. Cuman karena kebetulan saya single, jadi kadang cara ngakalinya itu sahur duluan setelah mau tidur gitu ya, supaya takutnya kebablasan, sukanya gitu Ustaz. Nah itu bagaimana ya? Apakah pahalanya kita dapat juga nggak ya? Soalnya niatnya diduluin, takutnya sahur kebablasan gitu. Begitu Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum. Tidak ada masalah, lanjut muskilah. Lanjut muskilah, nggak ada masalah sama sekali. Tapi sahur itu dianjurkan, itu kan tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunaikanlah sahur karena di balik sahur itu ada keberkahan. Kalau kita bisa ya kita tunaikan. Kalau nggak bisa menjadi masalah. Mau sahur jam 12, mau sahur jam 1 nggak jadi masalah. Yang penting niatannya sahur buat mempersiapkan. Sekarang ada gini Pak, ada filosofi yang menarik. Kenapa kalau sahur kita dianjurkan mengakhirkan, giliran berbuka kita dianjurkan untuk menyegerakan? Tahu nggak kenapa? Itu kan yang kita tahu kan? Kalau sahur disunahkan, kalau bisa tentunya. Kalau nggak bisa seperti sampainya nggak apa-apa, jam 1 juga nggak jadi masalah. Kalau bisa disunahkan untuk diakhirkan, kalau puasa disunahkan untuk disegerakan. Apa jawaban para ulama di balik hikmah, di balik ketetapan itu? Ternyata jawabannya adalah itu sebagai bukti bahwa Allah itu mewajibkan puasa buat kita, bukan untuk menyengsarakan kita. Buktinya, kenapa? Kan efeknya ketika sahur diakhirkan, tenaga kita tuh tersimpan lebih banyak ya kan? Ketika kita berbuka, kita diminta disegerakan, seolah-olah Allah itu memberikan isyarat bahwa kamu itu mewajibkan puasa untuk kalian, bukan untuk menyengsarakan kalian, tapi justru untuk memberikan ganjaran dan karunia berlimpah untuk kalian. Dosa-dosa terampuni, kualitas kehidupan bertambah. Kemudian ada lagi sabda hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua amalan anak cucu Adam itu untuk dirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana azibihi. Puasa itu khusus untukku. Ulama beda pendapat, maksudnya puasa untukku itu. Ulama beda pendapat, tapi maksudnya apa? Puasa itu punya kekhususan. Sampai-sampai Allah bilang, kalau amalan-amalan lain itu untuk dirinya, kemaslahatan dirinya. Tapi kalau puasa itu disebutkan dalam hadis qudsi, fa innahu li wa ana azibi. Dia itu untukku dan aku sendiri yang langsung ingin memberikan balasan kepada yang bersangkutan. Wa ana, aku. Allah menyebut dirinya ana. Aku yang akan memberikan balasan langsung. Sebagai isyarat kuat bahwa puasa itu punya keistimewaan khusus dan di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah menyebut kekhususan untuk dirinya. Tentu bukan berarti Allah butuh dengan puasa kita ya. Tapi itu maksudnya apa? Di antara ulama misalnya menjelaskan maksudnya apa? Puasa itu untukku karena itu rahasia antara kita dengan Allah. Sholat itu Pak, kalau kita ibadah orang bisa melihat kita kan. Kalau puasa kan nggak kelihatan loh sebetulnya. Bisa aja kita kumur-kumur di masjid kemudian minum 1 liter kan begitu ya. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu, itu rahasia ibadah. Dan ada kaidah fikih dalam kaidah fikih Islam itu al-ajar ala qadril masyaqqah. Pahala itu berbanding lurus dengan kadar kesusahan. Jadi ibadah itu semakin susah, semakin ibadah itu melawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu kan pengennya rebahan, seneng-seneng ya kan, rehat, kemudian kan semakin susah ibadah dalam ajaran Islam semakin besar pahalanya. Yang baik bagi puasa, saya menduga orang-orang yang pahala puasanya besar itu Pak, justru bukan orang-orang kayak kita, tapi pekerja-pekerja berat di luar sana. Bagi kita puasa enteng banget, benar Pak? Bagi saya terutama yang kerjaannya ngajar doang ya, gak jadi masalah. Tapi orang-orang di luar sana bercucuran keringat, menafkahi anak dan istrinya. Mereka terpaksa bekerja, keluar rumah, pergi ke pabrik dengan anak keluarganya, dan mereka harus menahan lapar. Itu pekerjaan berat banget. Pahala mereka itu lebih besar ketimbang kita sejujurnya. Makanya jangan berkecil hati. Saya ingin katakan kepada para karyawan-karyawan, orang-orang di luar sana yang sibuk, punya kesibukan, gak bisa itikaf dalam masjid, kalau baca Al-Quran juga terbatas. Jangan berkecil hati. Allah itu memberikan pintu yang lebar buat kita mendekat kepadanya dengan banyak cara, gak hanya dalam masjid. Kita itu bercucuran keringat dengan kesusahan yang luar biasa, menahan lapar, pahalanya lebih besar ketimbang orang-orang yang puasanya itu kemudian leha-leha, begitu kan?
apalagi yang kenanya tidur. Saya punya teman di Mesir itu, dia tidur dari mulai habis subuh nih misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia langsung salat. Nanti bangun-bangun tuh jam 5. Jadi puasanya sejam doang. Puasanya sejam doang. Oh, kalau di Mesir kadang-kadang buka puasanya 6:30, sejam setengah dah. Sejam setengah puasanya. Ada kayak begitu. Di Juhur sama asarnya di jamaah. Dia berjamaah. Itu ada. Saya punya kayak gitu, Pak. Jangan sampai tidur yang ibadah, kalau tidur itu dijadikan wasilah untuk ibadah yang lain. Jadi puasa itu tidurnya kita bisa tergolong ibadah, gitu kan yang kita tahu. Ibadah tidur itu bisa menjadi ibadah kalau kita niatkan dengan tidur itu kita bisa kembali ibadah untuk melakukan ibadah yang lain. Tidur antara zuhur dan asar niatannya supaya asar nanti segar lagi ibadah lagi. Itu yang ibadah kayak begitu. Kalau diniatkan, adapun tidur yang niatkan untuk menghindari tugas, menghindari kewajiban, ya termasuk yang ibadah kalau itu. Justru kalau kita pergi keluar tanpa tidur, menghilangkan menanggalkan rasa kantuk, memerangi rasa susah payah dan seterusnya, pahala kita insya Allah lebih banyak dan berlimpah. Karena itu kaidahnya al-ajr ala qadril masyaqqah. Pahala yang Allah berikan itu berbanding lurus dengan kesusahan yang kita dapatkan. Jomblo itu ya kayak kata sampean jomblo kan. Bahasanya jomblo, kalau jomblo itu nyari makanan dulu ya. Iya enggak? Kadang-kadang gak ada yang ngebangunin ya. Bayangkan jomblo kayak gitu tuh semuanya. Berharap selalu tuh ada yang bangunin. Ya kira begitu ya. Baik, soal al-akhir. Terakhir. Dari Afwan, ada yang mau tanya? Boleh Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Uni dari Musola Al-Hilal Sukabakti. Jazakallahu khairan atas Wajazak. Izin bertanya mengenai hatamkan Al-Quran, apalagi nanti di bulan Ramadan ini kan bulannya Al-Quran ya Ustaz ya. Ada pertanyaan kayak hadis Nabi yang baca Al-Ikhlas, An-Nas dan Al-Falaq itu kan Sama dengan Al-Quran. Kayak simpel-simpel semua ya. Yang orang pengen ke sholat tarawih, yang ini pengen simpel. Sama kayak kemarin waktu itu sahabat kayak baca 3 kali Yasin, katanya satu Yasinnya itu seperti menghafal Al-Quran, menghatamkan 10 kali Al-Quran gitu. Itu benar gitu kan, kalau logika kita baca dari awal sampai akhir nggak mungkin sama dengan Iya. Tidak tahu jawabannya. Udah saya jawab. Kenapa Al-Ikhlas itu dikatakan menyertai sepertiga Al-Quran? Karena kalau Bapak lihat kalau dan paham bahasa Arab, surat Al-Ikhlas itu merangkum semua akidah yang berkaitan dengan tauhid. Belajar sifat 20 kan? Wujud kidam baqam khalaq rizqahu bil subhanahu wa ta'ala. Itu kalau Bapak paham itu surat Al-Ikhlas itu semua sudah terangkum di situ, Pak. Coba sekarang saya tes. Qul huwallahu ahad. Apa makna ahad? Ya, esa terjemahannya. Apa makna dalam bahasa Arab? Apa bedanya ahad dengan wahid? Wa ilahukum ilahu wahid. Di satu ayat disebut Allah itu wahid, di ayat yang disebut ahad. Apa bedanya? Bedanya kalau wahid itu la yata'addad, Allah tidak berbilang. Kalau ahad la yatajazza, Allah tidak terdiri dari bagian-bagian. Makanya keliru Pak, akidah yang bilang Allah itu punya tangan, punya kaki, punya mata, seperti yang diyakini oleh sebagian kelompok itu salah, karena Allah itu la yatajazza, tidak punya bagian-bagian. Karena kalau Allah punya bagian-bagian, Dia akan butuh kepada bagian-bagian yang membentuk dirinya. Sebagaimana kita butuh dengan tangan kita butuh dengan kepala, kita butuh dengan kaki. Allah tersucikan dari kebutuhan. Jadi kalau sudah dikatakan kalau Allah tersucikan dari kebutuhan, apa konsekuensinya? Allah kalau tidak butuh kepada yang lain, kalau Allah tidak butuh kepada yang lain, berarti apa yang terjadi? Dia harus ada dong, iya nggak? Berarti dia juga harus tidak bermula dong, harus kodim dong. Karena kalau dia bermula, dia akan butuh kepada yang lain, iya nggak? Kemudian dia juga harus baqa, harus kekal. Karena kalau misalnya Allah tidak kekal, berarti dia dimusnahkan oleh yang lain, butuh kepada yang lain ujungnya. Allah juga harus mukhalifil hawadis, beda dengan makhluk. Karena kalau Allah sama dengan makhluk, Allah sama-sama orang seperti hanya makhluk, butuh kepada yang lain ujung-ujungnya. Tuh lihat. Kemudian dia juga harus qiyamuhu binafs.
berada dengan dirinya sendiri. Karena kalau dia berada dengan yang lain, dia akan bergantung kepada yang lain, dia butuh kepada yang lain. Tuh lihat tuh. Hanya dengan saya baru menyebutkan kata ahad, ya kan? Kemudian kalau seandainya Allah dikatakan tidak bergantung kepada yang lain, dia juga sudah pasti memiliki pendengaran, penglihatan, dan firman. Karena kalau seandainya dia tidak memiliki sifat-sifat itu, maka dia akan butuh kepada sosok yang lain untuk menghilangkan kekurangan dari dirinya. Itu penjelasan para ulama itu. Kalau dikatakan Allah ahad, qul huwallahu, Allahus somad. Apa tahu artinya somad? Apa artinya somad? As-somad yani alladhi yalja ilahi kullul makhluqat. Sosok yang kepadanya semua makhluk itu bergantung. Kalau dikatakan makhluk bergantung kepada Allah, berarti Allah harus punya kuasa dong, iya kan? Harus punya sifat kudrat, dia juga harus punya kehendak, dia juga harus punya pengetahuan, dia juga harus punya kehidupan dan lain-lain. Tuh, lihat. Bagaimana itu surat Al-Ikhlas merangkum sepertiga Al-Quran. Kenapa dikatakan demikian? Menyertai sepertiga Al-Quran. Kenapa? Karena dia merangkum salah satu bagian penting dari agama Islam, yaitu akidah tentang akidah ketuhanan. Akidah ketuhanan itu kalau kita baca dalam Al-Ikhlas itu sudah ada semuanya. Tapi kita aja kadang nggak ngeh. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Dari situ para ulama menyebutkan bahwa Allah itu berdasarkan akidah tauhid, la yattasil bi syai' wa la yanfasil anhu syai'. Dia tidak menyatu dengan apapun. Nah, dari sini kita beda dengan orang-orang Kristen. Bagi orang Kristen Tuhan menyatu dengan apa? Tuhan menyatu dengan manusia. Dan diri Yesus kemudian yang diyakini sebagai inkarnasi dari Tuhan. Nah, agama Islam tidak mengenal akidah semacam itu. Allah la yattasil bi syai' wa la yanfasil anhu syai'. Dia tidak menyatu dengan apapun dan dia tidak terpisah dari dirinya apapun. Jadi jangan bayangkan Tuhan itu seperti kita kalau bicara nih, tuh lihat. Saya kalau bicara harus dengan lisan, kemudian ada susunan huruf dan seterusnya. Allah bicara tidak seperti makhluk. Tidak keluar apapun dari dirinya dan dia tidak menyambung dengan apapun di luar dirinya. Dia beda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang sama dengan dirinya. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Bukan berarti kalau dikatakan surat Al-Ikhlas setelah sepertiga Al-Quran, kalau gitu kita bacanya Al-Ikhlas 3 kali. Selesai sudah khataman Al-Quran. Enggak, beda. Bagaimana pahala beda. Tapi itu tadi, karena Al-Ikhlas itu merangkum salah satu bagian penting dalam agama Islam, yaitu akidah, maka dia dikatakan sepertiga dari Al-Quran. Sepertiga lainnya kan agama Islam gak cuma akidah. Namanya syariat, namanya akhlak, begitu kan? Syariat, akhlak. Wal hasil fadail yang berkaitan dengan surat-surat Al-Quran itu memang ada keterangan-keterangannya, memang ada hadis-hadisnya, meskipun ulama kadang-kadang memperselisihkan. Surat Al-Waqi'ah misalnya diyakini sebagai surat yang bisa memberkahi rezeki, betul nggak? Itu mujarrab inda ba'dil ulama. Menurut sebagian ulama itu mujarrab, tapi itu sebagian ulama berpandangan itu hadisnya dhaif. Boleh nggak mengamalkan hadis dhaif kalau dalam fadail amal? Boleh. Supaya ada orang-orang yang mengatakan ini hadisnya dhaif, kalau begitu dibuang. Enggak, hadis dhaif boleh diamal. Kalau ulama mengatakan Pak, ini hadis dhaif, itu bukan berarti dhaif itu artinya dusta. Enggak, dhaif itu artinya tidak memenuhi kriteria sahih, tapi masih mungkin penisbatannya ke Nabi itu masih mungkin. Makanya enggak ada ulama Ahlus Sunnah yang menolak hadis dhaif secara mutlak, kecuali kelompok sana. Tidak saya sebut namanya. Bagi sebagian kelompok kalau disebut hadis dhaif maka ditolak. Enggak, dalam fadhailul a'mal itu boleh diamalkan hadis-hadis dhaif. Jadi tidak jadi masalah orang menghafal surat Al-Waqi'ah, jomblo-jomblo yang merasa kismin ya, bagian kemudian meningkatkan mutu kehidupannya, dia mau surat Al-Waqi'ah, termasuk saya dulu. Jadi masalah, ada masalah. Tapi tidak berarti itu mengcover pahala membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Saya kira begitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini memberikan manfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menguatkan kita semuanya, mempertebal keimanan kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita sama-sama berniat. Wa niyatul mar'i khairun min amali, kata Nabi. Niat seorang manusia itu lebih baik ketimbang amalannya. Minimal kita nawaitu dan berniat semuanya kita menghidupkan bulan Ramadan. Malam hari dengan ibadah, siang hari dengan menahan haus dan lapar. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وارزقنا حلاوة الإيمان يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.